Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu teknologi web server, yaitu Ibu Nurtia Oktaviani MKom. Di sini kami dari kelompok Mukinj akan mempresentasikan tugas teknologi web server terkait pengembangan Vigenesia. Selanjutnya, perkenalan kami dari kelompok Mukinj dengan beranggotakan 5 orang di antaranya Aisyah dengan NIM 1219238 dari kelas 125D30, dan selanjutnya ada Alfiska Desta Aldianta dengan NIM 1219231 dari kelas 125D30, dan selanjutnya ada saya sendiri Megawati dari kelas 125C30 dengan NIM 121922250, dan selanjutnya ada M. Dafa Muzaki dari kelas 125D30 dengan NIM 121922278, dan yang terakhir ada M. Redo Pratama dengan kelas 125D30 dengan NIM 121922210. Selanjutnya, topik pembahasan kita kali ini ialah satu adalah Flutter, yaitu pengertian dari Flutter, sistem kerja Flutter, dan widget Flutter. Kedua ada Dart, yaitu pengertian Dart, cara kerja Dart, dan alasan menggunakan Dart. Yang ketiga ada Vigenesia, yaitu pengenalan Vigenesia. Yang keempat ada Project, penjelasan pengembangan Project Vigenesia yang telah kami lakukan. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu pengenalan dari Flutter dengan yang melanjutkan M. Redo Pratama. Lanjutkan presentasi dari teman saya tentang apa itu Flutter. Flutter adalah sebuah software dan development kit SDK membuat Google yang berfungsi untuk membuat aplikasi mobile phone menggunakan bahasa pemrograman Dart, baik untuk Android maupun iOS. Dengan Flutter, aplikasi Android dan iOS dapat dibuat menggunakan basis kode dan bahasa pemrograman yang sama, yaitu Dart, bahasa pemrograman yang juga diproduksi oleh Google pada tahun 2011. Flutter juga diartikan sebagai sebuah framework yang dirancang khusus untuk membangun antarmuka atau UI aplikasi mobile yang lebih ekspresif dan menarik. Sistem Flutter, salah satu keunggulan Flutter dari teknologi multi-platform lainnya seperti React Native adalah dalam hal kinerja Flutter menjanjikan aplikasi yang dibuat akan mendapatkan tingkat sebesar 60 frame per second. Kinerja ini bisa didapat karena cara kerja dari Flutter sedikit berbeda. Kode-kode yang ditulis dengan menggunakan bahasa Dart akan diubah menjadi kode C atau C++. Kemudian dikomplikasikan secara natif. Flutter bisa berjalan pada sistem operasi Android mulai dari versi 4.1 dan iOS mulai dari versi 8, serta dijalankan di perangkat asli maupun simulator. Widget Flutter. Widget Flutter dalam Flutter adalah elemen yang sangat penting digunakan untuk mengontrol tampilan antarmuka suatu aplikasi. Pada kode tampilan di atas, semua adalah widget termasuk tata letak. Pusat widget memusatkan anaknya dalam induknya, misalnya layar. Widget tata letak kolom mengatur anak-anaknya daftar widget secara vertikal. Dalam versi widget teks dan widget icon yang memang memiliki properti warnanya. Pada Flutter, padding dan margin adalah widget. Tema adalah widget, itu memungkinkan kemudahan dalam mengatur tampilan antarmuka karena setiap elemen bisa diatur menggunakan widget. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh
teman saya akan menjelaskan tentang Dart. Dart adalah merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan dalam membuat aplikasi Android atau mobile, front-end, web, LUT, dan back-end atau CLI, dan game. Dart menetapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana struktur kode berada dalam kelas dan di dalamnya ada metode maupun variabel. Mengapa menggunakan Dart? Bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk yang mudah digunakan dalam pengembangan sesuai dengan pengembangan aplikasi modern dan memiliki implementasi kinerja tinggi. Bahkan bahasa ini juga dapat digunakan sebelum dikomplikasi. Dart merupakan bahasa yang wajib Anda kuasai untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Dengan Dart, Anda hanya perlu satu kode base untuk dapat mengembangkan aplikasi pada berbagai platform seperti web, Android, dan iOS. Bahasa Dart dirancang supaya familiar dengan bahasa pemrograman lain, sehingga mudah bagi yang sudah mengerti bahasa pemrograman lain maupun bagi yang baru memulai perjalanan sebagai developer. Penggunaan bahasa Dart itu gratis atau open source dan dikembangkan oleh komunikasi development ahli yang aktif dan terbuka. Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk mengembangkan UI secara cepat dan produktif pada banyak platform. Cara kerja bahasa pemrograman Dart. Tipe bahasa pemrograman Dart berupa statically tipe, di mana tipe dari variabel diketahui ketika program compile. Ketika membangun aplikasi mobile, Dart dikompil dalam bahasa natif agar dapat berjalan di mobile. Lalu transpiler ke JavaScript agar dapat berjalan di browser. Transpiler bisa diartikan sebagai source of source compiler, yaitu sebagai compiler yang mengambil source kode suatu program yang tulis menggunakan suatu bahasa pemrograman sebagai input dan menghasilkan source kode yang ekuivalen dalam bahasa pemrograman, yaitu Dart diterapkan dalam framework Flutter yang merupakan framework untuk membuat aplikasi mobile yang saat ini kami diperbincangkan. Indonesia adalah hasil dari pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Binasaran Informatika untuk membangun startup. Suatu ide produknya adalah Viginesia atau visi generasi Indonesia. Mimpi besar Viginesia adalah aplikasi ini bisa menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berlanjut nasionalisme, keselamatan, memotivasi, mengedukasi sebagai cerita dan cita-cita. Indonesia akan dikembangkan secara bertahap mulai dari case study di mata kuliah teknologi web service dikembangkan oleh mahasiswa sebagai produk project based, dan dalam jangka panjang akan menjadi icon nasional melalui Google Play Store dan mendapatkan support dari Kemendikbud maupun masyarakat luas. E-learning Universitas Binasaran Informatika sebagai tahap awal. Viginesia disusun berdasarkan proses bisnis yang sangat sederhana. Generasi Indonesia dapat mempublikasikan atau memberi sebuah semangat atau motivasi melalui aplikasi Viginesia. Pesan motivasi tersebut akan menjadi motivasi bagi generasi yang lainnya. Berdasarkan ide kecil tersebut diperoleh struktur data yang dibutuhkan untuk mensupport manajemen data Viginesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Pertama-tama kita buat IP config-nya dulu. Kita ketikkan command prompt di sini. Lalu kita ketik IP config. IP address-nya kita kopikan, wireless, kita pindahkan di sini. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya.
gradient itu dengan 2 warna, dengan warna putih Nah, di sini kami menggunakan dengan menggunakan dengan dua warna, yaitu putih dan hijau untuk backgroundnya, dan menambahkan logonya dengan ini IMEI Assets Login PNG dengan lebar 350 dan tinggi 100. Setelah kita menambahkannya di sini, kita tambahkannya juga di pubspec yang tadi di sini. Lalu bagian box email kita beri di sini namanya email dan label teks email sini. Untuk passwordnya ada di sini, decoration. Untuk decoration, bagi yang punya akun bisa daftar dengan mengklik tombol daftar di sini. Kita coba daftar dulu. Di bagian daftar juga sama, ada menggunakan logo, passwordnya juga. Nah, kita coba tambahkan nama. Versi email, passwordnya 123, klik daftar. Ya, registrasinya berhasil. Kita coba masuk. Berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan tentang pengembangan Vigenesia. Saya akan menjelaskan bagian tampilan yang akan tampil setelah kita melakukan login. Pada tampilan main screen.dart, tampilan halo menggunakan search kode seperti ini. Untuk nama Mockingjay itu merujuk kepada nama username seseorang ketika akan hendak mendaftar atau login pada halaman awal. Lalu ini adalah search kode yang digunakan untuk tampilan tambahkan motivasi. Lalu ini adalah tampilan pesan atau message yang akan disampaikan ketika kita mensubmit motivasi dan tidak berisikan apa-apa atau kosong. Dan ketika kita mengisikan motivasi lalu kita submit, maka pesan yang tampil akan seperti ini, berhasil submit. Untuk tampilan submit, search kode yang digunakan seperti ini. Lalu ketika klik submit akan nge-print hasilnya. Lalu di bawah submit ada tampilan motivasi by all dan motivasi by user. Ini digunakan ketika kita ingin melihat motivasi yang disampaikan oleh semua orang atau motivasi yang kita tulis sendiri. Untuk search kode yang digunakan pada
tombol motivasi by all seperti ini. Lalu pada tombol motivasi by user, source code yang digunakan seperti ini. Lalu ketika kita berhasil submit motivasi, lalu kita merefresh, maka akan timbul motivasi yang telah kita masukkan. Dan ketika kita akan mendelete atau mengedit, source code yang digunakan seperti ini. Nah, untuk praktiknya kita coba praktekkan. Kita akan tambahkan motivasi. Ini contoh ketika kita tidak kita mengosongkan kolom motivasi, lalu kita submit. Akan timbul pesan seperti tidak boleh kosong. Lalu kita coba isi motivasi. Sukses selalu. Kita submit, maka akan muncul pesan berhasil submit. Lalu kita refresh, kita klik motivasi by user, akan timbul motivasi yang telah kita masukkan. Sukses selalu. Ini adalah icon untuk menghapus motivasi, dan ini adalah icon untuk mengedit motivasi. Kita akan coba untuk mengedit motivasi. Kita masukkan sukses selalu, kita ganti dengan sehat selalu. Kita submit, kita refresh. Nah, akan tampil sehat selalu. Jika kita akan menghapus, kita hapus saja, klik icon hapus di sini, lalu refresh. Nah, jika kita ingin melihat motivasi yang diberikan yang disubmitkan oleh semua user, kita klik tombol motivasi by all. Maka akan timbul motivasi-motivasi yang telah disubmit oleh pengguna-pengguna lain. Ini adalah tombol untuk logout dari tampilan ini. Terima kasih.